selamat siang Miss Iren. Oke, terima kasih sebelumnya Miss Iren sudah meluangkan waktu. Di siang hari ini kita bertemu untuk membicarakan observasi kelas di hari Senin. Jadi sebelum kita observasi di hari Senin besok, hari ini kita ketemu untuk proses pra-observasi. Nah, di pra-observasi ini sebenarnya hanya untuk memastikan persiapan pembelajaran di hari Senin itu bisa berjalan baik dan lancar. Jadi ada beberapa hal yang ingin saya pastikan sehingga nanti di hari hanya semua sudah terkendali dalam bahasa kita. Oke, baik, yang pertama Miss Iren nanti bisa dijelaskan secara singkat apa sih tujuan pembelajaran kita pada hari Senin besok? Secara singkat, tujuan pembelajaran hari Senin itu siswa harus bisa untuk menyusun sebuah teks prosedur, jadi tentang prosedur teks. Oke, dari tujuan pembelajaran itu area atau bagian yang ingin dikembangkan itu yang bagian mananya? Writing dan speaking. Writing dan speaking. Berarti untuk mencapai writing dan speaking ya, writing dan speakingnya bisa tercapai, baik. Strategi apa sih yang Miss Iren sudah siapkan? Nanti alur pembelajarannya ya Pak ya, anak itu nanti akan dibentuk dalam beberapa kelompok, terdiri dari 4 sampai 5 orang, mungkin 6 kelompok. Nanti tema membuat prosedur teksnya itu mungkin dari sayanya yang menyediakan berupa undian. Nanti anak tinggal sebut undian, nanti mereka dapat apa, karena kita pembelajarannya itu masih di subunit yang sama, tapi unitnya berbeda, jadi tentang prosedur teks, tapi materinya tentang makanan dan minuman. Kita sudah bahas itu tentang makanan pokok, tentang snacks, tentang minuman. Jadi nanti mungkin 3 kelompok yang makanan, ada 2 kelompok yang snack, atau 1 yang minuman, seperti itu undiannya. Lalu untuk proses writingnya, nanti mungkin anak-anak akan difasilitasi dengan penggunaan handphone, tapi mungkin 1 kelompok itu hanya 2 handphone untuk mencari vocabulary-nya, mungkin translate. Mereka dibebaskan saja menggunakan translate sebagai alat bantu. Nah, setelah itu, setelah selesai, mereka akan mempresentasikannya, perwakilan saja per kelompok itu. Itu sih Pak. Karena sebelumnya sudah dikerjakan juga untuk trial errornya itu di awal, mereka sudah memproduksi sebuah teks prosedur itu berdasarkan versi sendiri. Jadi itu belum di cross check dengan tujuannya apa sih prosedur teks gitu. Itu belum. Jadi secara teori nanti di hari Senin dan juga langsung secara prakteknya mereka menyusun bersama-sama dan cross check tugas yang kemarin itu sudah sesuai belum dengan generic structure-nya, dengan language features-nya dan sebagainya. Jadi untuk penilaiannya nanti, karena situ sudah pernah dibuat, mereka memproduksi sendiri, itu nanti ada penilaian individu dan kelompok. Dan kelompok itu mungkin yang diambil nilai speaking-nya. Oke, baik. Karena area pengembangan itu kan writing dan speaking. Berarti kalau speakingnya diambil dari presentasi kelompok. Berarti semua ngomong atau bagaimana? Semuanya ngomong kalau bisa. Ngomong. Jangan kalau bisa, harus semuanya ngomong. Lalu apakah bisa dipastikan bisa semua kelompok bisa presentasi? Sepertinya bisa, karena saya harus bisa sih semuanya presentasi, karena mereka sudah menggunakan Google Translate dan sudah berlatih sebelumnya. Oke, berarti 80 menit itu besok strateginya semua kelompok harus presentasi. Oke, baik. Kita harus pastikan itu supaya semua tercapai, speakingnya semua ada begitu kan, nilai speakingnya lah harus seperti itu. Nah, untuk nilai writingnya di bagian writingnya itu nanti dikumpulkan dikumpulkan. Oke, baik. Karena di LKPD-nya itu mungkin nanti lebih ke tujuan teks prosedur itu apa gitu, baru nanti langsung ke susunan prosedur teksnya gitu. Karena anak-anak ini sebenarnya sudah diminta membuat teks prosedur itu, tapi versi sendiri, belum saya cross check dengan aims, dengan generic structure sama language features-nya gitu. Untuk trial dan error-nya, jadi mereka nanti peer feedback lah. Oke, baik. Strategi yang sangat menarik yang sudah disiapkan Miss Iren supaya tadi tujuannya tercapai dan area pengembangannya khususnya di writing dan speakingnya bisa tercapai ya. Good day to our teachers. Good morning, sit down please.
Bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadar Kalau bedanya ini ya, kayak sofa mana sih dia punya? Sandal, iya punya sandal tangan aku dinamakan armchair. Armchair.
Ayo Brian. Single sofa I'm sharing. Single sofa. Pokoknya satu orang. Sofa, next udah itu? Udah. Oke, thank you. Dompet dan teman-teman. Dompet is friend. Come on. Hurry up, little bit hurry up. Terus torehkan prestasi. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Oke, so everybody listen to me. Yes. Tugasmu nanti akan dikumpul ya. Yes. Nanti akan disukses. Yes. Semuanya dapat nilai individu walaupun bekerjanya secara kelompok. Now, dapat vocabulary baru? Dapat. Dapat vocabulary-nya? Enggak dapat. Yang biasa, Miss. Yang biasa, tapi lebih kenal enggak? Ya. Nah, that's why ya penting untuk memahami vocabulary. Itu kita pakai vocabulary-nya tentang alat-alat yang ada di rumah. Kalau misalnya di sekolah beda nggak kira-kira? Beda. Kalau di rumah sakit beda nggak? Beda. Maka penting untuk paham dulu. The first way you need to understand, you need to identify is about the vocabulary. Kosakatanya dulu, ya. Vocabulary-nya dulu. Setelah paham vocabulary, maka kamu baru bisa buat kalimat seperti tadi. There is, there are. Ya. Paham ya? Hah? Nah, ini karena kerjanya berkelompok, tapi kan semuanya bekerja ya enggak? Iya, Miss. Iya banget. Ya, sering latihan. It is very possible. Lo yang pribadi. It is very possible if you are asked. Ya, you are going to be asked at the last examination that you are going to produce a text about describing things. Ya, akan possible di ujian nanti ada tes tertulis gimana untuk mendeskripsikan sesuatu yang ada di ujian. Maka sering latihan, inilah awal latihannya. Bersama dengan teman yang tidak tahu, silakan bertanya. Sampai sini ada pertanyaan enggak? Paham? Jadi gimana pembelajaran hari ini? Belajar apa kita? Kita belajar belajar apa? Gurunya tangan dong, siapa? Banyak yang suaranya. Iya, Joven. Apa Joven? Part of house. Terus selain part of house, belajar apa lagi? Apa Kalista? Describing things. Oke. How to describe? Describing vision. Very good. Community bekerja sama. Oke. Komunitas. Paham nggak belajar hari ini? Paham betul? Pembelajaran hari ini seru. Kemarin kita sudah uji coba ya, yang prosedur juga dalam kelompok ya kan? Iya dong. Before closing this section, I want to inform you about the individual assessment. Kita sudah menilai writing. Nah, karena kita kelas bahasa, maka
kesempatan yang diberikan kepada saya, Rainer Vincentius, calon guru penggerak dari Angkatan 11 Kota Bengkulu, hari ini diberi kesempatan untuk melaksanakan pasca observasi terkait dengan modul 2.3. Terima kasih sebelumnya Bu Iren atas kesediaannya menjadi koci untuk kegiatan modul 2.3 saya guru penggerak, sekaligus dalam rangka supervisi pembelajaran di kelas yang merupakan program semester di sekolah kita. Sebelumnya kita sudah melaksanakan pra-observasi kelas, di mana Bu Iren sudah menyampaikan apa tujuan dari pembelajaran hari itu, yaitu menyusun sebuah teks prosedur, ya, teks penjelasan terkait dengan apa kemarin barang-barang yang ada di ruangan. Ya, barang-barang apa yang ada di ruangan, baik itu di ruang kamar atau kamar mandi dan lain-lain. Penjelasan posisi ya kemarin itu kalau tidak salah. Lalu kemudian area pengembangan yang ingin dihendaki yang hendak dicapai kemarin sudah disampaikan terkait dengan keterampilan writing dan speaking mereka. Itu yang pengembangan yang hendak dicapai untuk pembelajaran. Lalu strateginya dengan PBL, Project Based Learning, yang berbasis flipped classroom, yang mencakup di dalamnya ada metode diskusi, tanya jawab, presentasi tentunya, dan juga penugasan atau project. Itu catatan observasi kita kemarin. Nah, terkait dengan pasca observasi dulu ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Nanti Bu Iren sebagai coach bisa menyampaikan apa yang saya tanyakan. Nanti setelah itu baru saya sampaikan hasil observasi atau catatan yang dapat saya berikan terkait dengan kejadian atau kegiatan di kelas. Baik, yang pertama Bu Iren, yang ingin saya tanyakan adalah saat kemarin kita di kelas atau saya bersama Bu Iren di kelas, mungkin Bu Iren bisa menceritakan apakah Bu Iren kemarin mengalami hambatan atau tantangan atau kesulitan di saat berlangsungnya pembelajaran. Baik, terima kasih Pak Hendar. Untuk kegiatan pembelajaran kemarin yang sudah dilaksanakan itu 2 JP di kelas 7D, maka 1 JP itu 40 menit, 2 JP itu sekitar 80 menit. Oke. Nah, hambatannya yang saya alami dari awal sampai akhir, puji Tuhan nggak ada. Semuanya berjalan dengan lancar. Apa yang sudah direncanakan itu semuanya terlaksana, terutama penugasan. Dan puji Tuhannya anak-anak pada saat diberi tugas dengan limit waktu tertentu, kita menggunakan stopwatch di layar, mereka tepat waktu dan bisa tersampaikan dengan baik presentasinya, walaupun kemarin hanya sebatas vocabulary saja, tidak bisa presentasi yang secara keseluruhan memakan waktu yang lama. Tapi puji Tuhan bisa terselesaikan dengan baik sampai proyeknya, writingnya bisa selesai per kelompok. Oke, baik, berarti yang saya tangkap berarti puji Tuhan pembelajaran sudah sesuai rencana yang Ibu Iren susun, dari langkah-langkah dan waktu yang Ibu Iren tentukan sudah terpenuhi dengan baik. Nah, menurut Bu Iren, apa sih faktor pendukungnya sehingga pembelajaran itu kemarin itu bisa berjalan baik dan lancar? Menurut Bu Iren, apa sih faktor pendukung dari hal tersebut? Untuk faktor pendukung pembelajaran itu bisa berlangsung dengan lancar, tentu karena ada perencanaan di awal. Terus juga kita ada diskusi pra-supervisi. Walaupun kemarin itu sempat tidak matching antara materi, kita prosedur teks, tapi waktu di kelas kita describing things. Tapi secara urutan langkah-langkah sistematisnya itu sama. Area pengembangannya juga sama, nilai
Tarakanita dan profil pelajar Pancasila ini juga sama yang diangkat. Faktor pendukung lainnya selain bimbingan dan juga supervisi bersama Bapak, juga fasilitas sekolah seperti proyektor, terus juga jaringan internet yang memadai, terus juga kondisi kelas yang kondusif, terutama kelas 7D. Kemudian juga kedisiplinan baik dari gurunya dan juga anak-anak, sehingga bisa berjalan dengan tepat waktu dan tidak memakan waktu pelajaran selanjutnya. Oke, menarik sekali tadi disampaikan cukup banyak faktor pendukung sehingga pembelajaran Bu Iren bisa berjalan baik. Tapi ada satu hal yang menarik, yaitu tadi Bu Iren sampaikan kondisi kelas 7D yang bisa mendukung. Nah pertanyaannya, andai kata itu tidak dilaksanakan di kelas 7D atau di kelas 7A atau kelas 7B atau kelas 7C, kira-kira apakah bisa berjalan sesukses itu atau sebaik itu? Menurut karena kita belum melaksanakan, hanya pandangan Bu Iren aja, kira-kira ada nggak hambatan di kelas lain misalnya seperti itu? Kalau di kelas lain sebenarnya setiap anak itu punya karakteristik masing-masing. Kecenderungan mereka untuk aktif dalam pembelajaran itu sangat mendukung, tapi kadang ada juga yang overaktif. Nah, beberapa anak yang overaktif ini yang terkadang memicu kondisi kelas yang tidak kondusif atau keributan dan sebagainya. Andai kata kemarin pada saat supervisi rencana awal dilaksanakan di kelas 7A, maka saya juga bisa pastikan itu bisa berjalan dengan lancar dengan adanya proses perencanaan ini. Bukan bergantung pada anaknya sebenarnya, tapi bagaimana kita untuk memanage anaknya biar bisa kondusif dan disiplin. Secara keseluruhan baik 7A, B, C, D semuanya unik dan semuanya bisa diatur sih Pak. Oke, menarik sekali. Berarti memang setiap kelas itu punya karakteristik masing-masing ya. Tapi Bu Iren sudah punya cara sendiri bagaimana menangani kelasnya. Tapi kelas 7D yang menurut Bu Iren cukup baik, terkait dengan kondisi kondusif yang bisa diharapkan. Nah, ini pertanyaan satu lagi terkait hal ini. Andai kata kita di kelas 7A, misalnya tadi ada anak yang overaktif, metode Bu Iren untuk mengatasi ini seperti apa supaya dia tidak menjadi dalam tanda kutip racun untuk teman-temannya sehingga membuat kelas tidak kondusif. Kira-kira gimana sih? Kalau yang sudah saya lakukan selama ini, kalau ada anak yang overaktif, maka saya akan langsung mengajukan pertanyaan sama dia. Ya, saya mengajukan pertanyaan, apa yang kamu dengar, apa yang kamu baca. Ketika dia di-mention, pasti merasa, oh saya diperhatikan. Berarti dia sadar, aku mendengarkan atau tidak. Ketika dia tidak bisa menjawab, maka saya memberi peneguhan atau ya teguran singkat, maka dari itu silakan dengar dulu teman saat ngomong atau saat gurunya ngomong. Oke, baik sekali. Ini suatu informasi yang baru yang bisa saya dapat bahwa Bu Iren sudah melakukan suatu hal yang baik mengatasi anak-anak yang dalam tanda kutip kita katakan agak susah dikendalikan. Ternyata mereka butuh perhatian lebih ya Bu ya, sehingga kita mencoba untuk mereka lebih fokus agar mereka hadir penuh di kelas sehingga bisa terlibat aktif yang baik di kelas. Oke, menarik sekali terkait hal itu. Nah, yang pertanyaan kedua Bu, terkait dengan proses kita pembelajaran di kelas ini saya tanyakan, perasaan Ibu tuh bagaimana sih pembelajarannya, puas atau nggak puas? Bagaimana? Kalau perasaan saya pada saat kemarin pelaksanaan itu, saya jujur puas Pak, puas semuanya bisa terlaksana dengan baik dan lancar. Di awal itu hanya ketegangan, bisa nggak semuanya terlaksana hanya dalam waktu 2 JP. Tapi puji Tuhan semuanya bisa terlaksana dengan lancar, baik sesuai rencana dan tidak ada kecemasan sama sekali. Maksudnya nervous dan sebagainya nggak ada, hanya ya seperti sebagaimana pembelajaran seperti biasa. Oke, berarti kalau Ibu merasa puas, kira-kira nih kalau kita kasih skor nih dari skor 1 sampai 10, tingkat kepuasan untuk yang kemarin ya, untuk kelas kemarin itu di angka berapa? Kepuasannya? Iya. 9. Oh 9. Berarti masih ada 1 dong? 1. Oh belum 10 ya? Ya, kan belum 10 nih. Berarti ada 1 lagi nih. Kira-kira apa sih 1 poin itu yang membuat Ibu nggak puas? 1 poin itu mungkin pada saat limit waktu
yang tidak terlalu cukup untuk anak-anak presentasi secara semuanya presentasi atau bicara, karena kemarin kan hanya perwakilan saja. benar ya. Dan juga kalau itu 3 JP pasti itu bisa dilaksanakan presentasi. Oke, karena memang secara gantian. ada kelas yang 3 JP, ada kelas 2 JP ya. Dan ada refleksi, Oke. refleksinya pasti lebih mendalam pada saat itu. Iya, refleksinya lebih mendalam ya. Kemarin kan hanya sekilas gitu. Sekilas, itu sih. Oke, berarti ya Ibu berani membuat nilainya 9 gitu ya. Karena ada beberapa titik yang Ada. masih perlu diperbaiki. Nah, lalu yang ketiga, saat pembelajaran kemarin, menurut Ibu Iren nih, hal positif apa yang sudah Ibu lakukan yang bisa ditularkan ke anak-anak? Kira-kira apa sih hal positif atau hal baik dari pembelajaran di luar konteks materi ya? Di luar konteks materi, kira-kira hal baik apa yang Bu Iren bisa sampaikan kepada anak-anak dan anak dapatkan saat pembelajaran kemarin? Hal positif yang bisa di-sharing sama anak-anak terkait itu manfaat pembelajaran itu. Mereka harus paham manfaat belajar hanya mendeskripsikan ini seperti apa, dan konteksnya itu luas. Kita kemarin contohnya mendeskripsikan barang-barang yang ada di rumah. Ternyata bukan hanya ada di rumah saja, bisa diamati di sekolah seperti itu. Mungkin kedepannya kalau ada kesempatan untuk belajar deskripsi lagi bisa mengeksplor sekolah. Berarti hal positifnya saya simpulkan anak-anak bisa belajar tentang manfaat itu tidak hanya tentang materi itu saja ya, sebenarnya lebih dimanapun mereka berada, mereka bisa menyampaikan tentang benda-benda ada di sekitar dia. Berarti bisa digunakan dalam mata pelajaran apapun sebenarnya, begitu Bu ya. Menarik sekali. Andai kata nih, ini tadi sudah hambatannya sebenarnya kata Ibu nggak ada, ya kan, perasaannya sangat puas. Andai kata nih ada yang ingin dirubah, ada yang ingin dirubah, kira-kira apa sih yang ingin dirubah dari pembelajaran kemarin? Seandainya ingin dirubah, sepertinya saya nggak ada perubahan yang signifikan sih Pak. Aspek pengembangan tetap speaking dan writing, tetap project bersama, karena menulis itu kan sulit. Jadi anak-anak itu dibantu mengeksplor tulisan itu melalui berbagai referensi dan aplikasi, karena kita menggunakan handphone kemarin. Kalaupun ada yang mau dirubah, saya pengennya kalau bisa sih 3 JP kemarin. Oke. Supaya JP-nya supaya lebih maksimal ya Bu ya. Supaya lebih maksimal aja. Kalau dalam diskusi kelompok kemarin, menurut Bu Iren apakah sudah berjalan baik semua kelompok, semuanya aktif menurut pengamatan Bu Iren? Pengamatan kan saya keliling. Pengamatan saya kemarin semuanya aktif bekerja sama. Bukan hanya, walaupun satu yang menulis tapi yang lain bantu. Bantu ya. Makanya kemarin rebut-rebutan sampai yang cepat. Jadi yang si kelompok ini udah selesai, yang mana lagi yang belum? Ayo, karena limit waktunya ada di papan di layar. Berarti secara teknis sudah baik, tidak ada yang berubah, begitu ya? Iya. Ya kayaknya belum terpikir ya, Belum terpikir apa yang mau dirubah. Oke, nanti masuk ke observasi saja. Saya catat dulu ya Bu ya. Lalu terkait dengan proses tadi yang sudah kita laksanakan kemarin dan pertanyaannya, untuk rencana tindak lanjut ke depan nih, berdasarkan pengalaman Bu Iren yang sudah melaksanakan proses, kalau kita ngomongnya supervisi, kalau kami mengatakannya proses coaching ya. Nah, kira-kira rencana tindak lanjut ke depan itu Bu Iren ingin memperkuat apa, melakukan apa? Kira-kira seperti itu. Bagaimana? Rencana selanjutnya sebagai bentuk evaluasi dari pembelajaran yang sudah dilaksanakan, yang pertama itu di awal saya ingin menekankan tujuan, manfaat pembelajaran, kemudian value atau nilai dari Tara Kanita dan juga profil belajar Pancasila. Kemudian saat pembelajaran
aspek pengembangannya mungkin yang akan ditambahkan, di-engage lagi ke listening. Kemudian pada saat speaking, karena kecenderungan anak-anak yang suaranya kecil saat berbicara, maka mungkin saya akan menggunakan speaker. Oke. Ya. Supaya lebih jelas. Baik, luar biasa. Rencana tidak lanjutnya kedepannya ada beberapa hal yang ingin dikembangkan lagi supaya pembelajaran lebih maksimal begitu ya, lebih maksimal dan peserta didik juga menerima bermanfaatan yang baik. Oke, lain terkait dengan ada beberapa hal misalnya nilai tarakanita yang ingin ditanamkan kembali apa yang dikembangkan. Bisa beri gambaran kira-kira nilai yang mana? Misalnya nilai yang conviction, punya daya juang. Anak-anak itu cenderung menyerahkan segala-galanya itu pada internet. Apa-apa internet. Kalau sejauh ini saya masih beri akses, silahkan mengakses supaya mereka terbiasa tahu, oh ini bahasa Inggrisnya ini, bahasa Inggrisnya ini. Pada suatu saat pasti akan ada momen mereka tidak akan boleh menggunakan berbagai referensi itu. Mereka harus bisa menebak atau mungkin bisa menggunakan kamus saja, kamus online seperti itu. Artinya supaya mereka tidak gampang menyerah ya. Iya. Gampang menyerah, terlalu keenaan dengan internet, Iya. jadi tidak ada daya juang baca kamus. Luar biasa. Nah, terkait dengan listening yang tadi disampaikan rencana ke depan, memang kemarin belum kelihatan ya di listeningnya, karena hanya writing dan speaking. Oke, baik. Saya tunggu nanti tidak lanjutnya gimana. Nanti bisa disampaikan kembali ya Bu ya tentang rencananya ini. Oke, baik. Itu beberapa pertanyaan yang bisa saya sampaikan. Sebelum saya akan sampaikan apa sih catatan hasil observasi. Jadi ini hasil pengamatan Bu Iren. Artinya saya tidak menghakimi, tidak mengapa, hanya mengamati, menyampaikan apa yang saya lihat. Siapa tahu apa yang saya lihat juga kurang tepat. Jadi nanti kita bisa, misalnya ada sesuatu hal, Pak, enggak, kayaknya seperti ini, nanti bisa disampaikan. Namanya juga saya manusia, pasti pendengaran, penglihatan kadang teralihkan. Jadi ya sama-sama kita nanti ambil jalur tengahnya di mana perbedaannya seperti itu Bu ya. Oke, baik. Pertama terima kasih sudah menyampaikan sebelumnya RPP-nya, rancangan pembelajaran atau modulnya, sehingga saya bisa pelajari, saya lihat, saya cocokkan dengan lembar supervisi yang ada atau lembar yang kita punya. Saya sampaikan yang pertama, untuk kegiatan pendahuluan sudah sangat baik Bu. Untuk kegiatan orientasi, di mana Ibu sudah berusaha menyiapkan peserta didik untuk siap belajar, lalu menyampaikan rencana kegiatan kita ngapain hari ini sudah baik sekali. Lalu motivasi juga sudah tersampaikan, bagaimana memberikan pertanyaan pemantik supaya anak semangat belajar. Oh, hari ini kita belajar apa, sudah bagus sekali. Lalu kebermanfaatannya tadi sudah disampaikan. Jadi anak belajar itu ya tahu mau belajar itu apa, seperti itu kan, jadi menjadi motivasi bagi mereka. Lalu persepsinya juga berjalan. Ibu sudah sampaikan tujuan pembelajaran, lalu mengingatkan kembali materi sebelumnya, lalu berusaha mengajak fokus. Nah, untuk kegiatan pendahuluan ini ada masukan sedikit, nanti bisa ditegaskan kembali. Sebenarnya sudah tersampaikan, tetapi secara bayang-bayang kalau saya sampaikan belum jelas, yaitu pentingnya kita mengingatkan kembali tentang kesepakatan kelas. Artinya kita sepakat dulu yuk supaya kelas ini berjalan, pembelajaran ini berjalan baik, apa yang perlu kita sepakati, karena ini kan berpengaruh ke kegiatan selanjutnya. Nanti saya sampaikan. Nah, ya kan, kesepakatannya apa saja. Lalu, oke, untuk kegiatan inti sudah berjalan sesuai sintak yang Ibu susun, yaitu saintifik dengan project based learning, sehingga mereka belajar dengan baik. Nah, masukannya karena tadi terkait kesepakatan kelas yang tidak tegas, saya katakan tidak tegas tersampaikan. Memang di momen tertentu Ibu mengingatkan, tapi kurang tegas di awal. Yaitu misalnya
ibu bertanya, anak menjawab. Nah, itu main kroyokan. Maksudnya kita tegaskan kesepakatan. Kalau nanti kesepakatan kita yang pertama adalah kalau menjawab angkat tangan, mau berbicara bergantian. Jadi kalau kebanyakan cukup sering tuh proses kroyokan. Ibu tanya apa, mereka serempak jawab. Nah, jadi agak kurang kondusif. Tapi itu sebenarnya karena keaktifan mereka sebenarnya, cuman tidak tersalurkan dengan baik. Jadi perlu disepakati di awal. Yuk, kesepakatan pertamanya misalnya kalau nanti menjawab angkat tangan dulu, dipersilakan. Kalau kita berbicara harus bergantian. Nah, karena apa? Nah, ini akan berpengaruh. Kemarin hasil pengamatan saya saat presentasi, kita harus sepakat saling menghargai. Karena masih ada anak yang kalau temannya ngomong, yang lainnya tidak terlalu memperhatikan. Ada yang asik sendiri, ada yang sibuk sendiri. Dia sibuk seperti ada yang kelompok yang belum hampir selesai tapi masih coba-coba nulis gitu kan. Jadi dia nggak fokus apa yang disampaikan temannya. Nah, itu terkait dengan kesepakatan kelas. Pentingnya di awal itu sampaikan. Kita harus saling menghargai. Kalau teman ngomong seperti apa, menghormati. Karena dengan kesepakatan kelas, keterampilan sosial emosional anak juga akan terpenuhi. Kita bilang, yuk kita saling mendengarkan, yuk. Kalau bicara saling mendengarkan, supaya anak belajar. Kalau mau dihargai harus menghargai orang lain. Nah, lalu juga di kegiatan itu juga saya lihat literasi sudah berjalan baik karena melalui kasus atau masalah yang diberikan anak belajar untuk membaca dengan baik, dengan teliti, sesuai konteksnya, menggali informasi, baru dijelaskan pakai teks ya, pakai kata-kata mereka nanti kan seperti itu. Kalau pemanfaatan TIK luar biasa, PowerPoint yang Ibu sampaikan sangat menarik sehingga anak-anak tertarik untuk melihat PowerPoint tersebut. Nah, itu beberapa hal. Nah, terkait ada satu hal, ini memang saya katakan diperlukan, tapi kadang juga nggak diperlukan. Maksudnya seperti ini, yaitu ice breaking. Nah, kadang ice breaking itu kan kalau menurut saya ada dua, yaitu untuk penyemangat belajar dan untuk mengendalikan atau menertibkan kelas. Jadi mungkin kalau kelasnya sudah tertib tidak apa-apa, nggak masalah. Tapi kita perlu kasih untuk lebih semangat lagi. Ice-breaking sederhana saja, gitu seperti itu. Kalau terkait bahasa Inggris ya mungkin bisa dalam bentuk bahasa Inggris atau seperti apa. Nah, lalu untuk terkait yang ketiga penutup sudah sangat baik, tersampainya kesimpulan, refleksi sudah ada. Walaupun tadi dikatakan secara sederhana ya, pengennya lebih dalam lagi, tapi oke lah nggak apa-apa. Lalu ada proses apresiasi untuk kelompok yang sudah maju dan lain-lain, lalu menginfokan materi selanjutnya. Nah, ada yang saya tanyakan terkait dengan produk atau project. Ini kemarin sudah disampaikan tapi saya belum mencek lagi kelanjutannya. Kalau nggak salah itu membuat video, ya kan, video presentasi ya. Kemarin itu kalau sesuai itu apa? Vlog ya, vlog. Speaking vlog. Iya. Kan mereka belajar sudah tahu teorinya gimana, sudah menulis. Nah, yang kemarin itu untuk nilai speakingnya mereka membuat mini vlog mendeskripsikan barang-barang yang ada di rumah, tapi satu ruangan saja nggak apa-apa. Hanya mereka pilih ruang tamu. Nah, barang apa yang ada di ruang tamu, posisinya bagaimana, nah, menggunakan yang sudah dipelajari gitu. Oke, begitu ya. Oke, itu gimana? Apakah semua sudah mengerjakan? Sudah. Kemarin itu deadline-nya kan kita setujui 1 minggu, tapi memang namanya anak-anak ada yang kelupaan, ada yang belum mengumpulkan, tapi sudah ada beberapa yang mengumpulkan. Oke, baik. Itu diingatkan pada saat belajar. Oke, berarti memang sudah berjalan proyeknya ya. Iya. Dan saya rasa sudah berlingkup, berdiferensiasi produk karena diberikan kebebasan, walaupun dia medianya vlog ya. Vlog kan? Iya. Ya, tapi ibaratnya itemnya yang dijelaskan bisa sesuai kehendak mereka, apapun itu. Ya, mungkin nanti bisa dicoba, misalnya mereka dibebaskan tidak hanya vlog. Nah, jadi silakan buat produk atau project, intinya ini. Nah, misalnya mau buat vlog silakan, mau buat video speaking
misalnya juga silakan, atau membuat apapun itu medianya, yang penting tujuan ibu memberikan tugas itu tercapai. Jadi siapa tahu ada anak yang lebih senang bicara, atau yang suka nulis, atau membuat infografis yang cantik dan lain-lain. Siapa tahu bisa menampung minat dan bakat peserta didik. Itu hanya masukan saja, tapi sebenarnya sudah ada, yaitu di kebebasan mereka memilih mau ruang tamu, mau kamar mandi, mau ruang keluarga, apapun itu ya bebas pilihlah sesuai dengan minat mereka. Oke, sebenarnya sudah nampak, tapi akan lebih greget atau lebih enak kalau bebas medianya apa saja. Nah, itu terkait dengan proses KBM-nya, baik itu pendahuluan, kegiatan inti maupun penutup. Itu catatan observasi yang bisa saya sampaikan. Demikian catatan observasi yang bisa saya sampaikan, Bu Iren. Bila mana ada tanggapan, mungkin bisa disampaikan. Baik Pak Rainer, terima kasih banyak Pak atas dukungan dan juga bimbingannya sehingga supervisi kemarin bisa berjalan dengan lancar. Memang masih banyak hal kecil yang mungkin tidak dipertimbangkan dengan baik. Pertama, kesepakatan kelas, karena kesepakatan kelas itu memang dari saya sendiri memang kadang-kadang juga lupa untuk mengingatkan anak-anak. Tapi sejauh ini untuk tujuan dan manfaatnya itu disampaikan di awal. Nah, kemudian untuk ice breaking itu saya tuh pernah coba Pak, pernah coba ice breaking. Mereka semangat, tapi kadang-kadang semangat mereka tuh miss. Nah, jadi kadang-kadang itu lebih dari 10 menit kita ice breaking. Karena mereka itu kesempatannya untuk bermain. Jadi kadang-kadang juga menego miss di luar boleh belajar nggak miss gitu. Jadi kalau saya mau belajar di luar itu saya lihat konteks materinya apa, bisa nggak kira-kira kondusif di luar. Kalau memang tidak bisa harus kelompok, silakan di kelas aja supaya lebih kondusif. Itu sih Pak. Nah, mungkin kalau untuk kalau menjawab angkat tangan dan juga berbicara bergantian itu mungkin akan menjadi masukan yang akan saya ingat. Karena di kelas itu memang beberapa anak itu overaktif. Kalau menjawab itu miss ini. Kalau ngomong juga seperti itu. Nah, salah satu yang bisa saya amati juga, terutama dari pembelajaran Miss Riris juga mungkin mereka ngomong itu pakai mic. Jadi itu sih yang mungkin karena pakai pelantang, maka apa yang akan saya omongkan ini bisa terdengar semua gitu. Mereka punya tanggung jawab untuk berbicara lebih sopan, lebih baik, lebih bagus gitu. Oke, bagus sekali, nanti bisa dipraktekkan. Kita punya beberapa alat pelantang yang bisa dipakai, ada 2 yang kecil, 1 yang besar ya, nanti bisa diganti-ganti sama Miss. Itu bagus sekali untuk rencana ke depan. Nah, yang terakhir, nanti saya minta bantuannya Bu Iren terkait dengan rencana tindak lanjut tadi yang Ibu Iren sampaikan, maka kita kembangkan menjadi rencana pengembangan diri. Nanti Bu Iren bisa, tadi kan beberapa rencana tindak lanjutnya kan sudah Bu Iren sampaikan nih, seperti menekankan pada tujuan, manfaat, lalu menekankan pada nilai-nilai Kanita dan kelima kan, lalu menumbuhkan atau memperkuat listeningnya, lalu mencoba menggunakan tambahan alat ya, untuk bisa suaranya lebih lantang. Nanti bisa Bu Iren bisa sampaikan misalnya aktivitasnya apa misalnya terkait itu, lalu tujuannya apa, lalu kira-kira apa sih ukuran keberhasilannya, lalu pendukung untuk itu seperti apa dan kapan mau dipraktekkannya. Nah, supaya bisa saya meninjau lagi, misalnya nanti nggak apa-apa semester depan nggak masalah. Misalnya nanti semester depan Pak saya ingin saya ingin memperkuat tentang nilai-nilai Tarakanita nih. Aktivitasnya apa? Ya kan, aktivitasnya di mana? Lalu tujuannya tadi menumbuh kembangkan atau membangkitkan misalnya nilai convectionnya. Lalu kita ukuran keberhasilannya apa? Menyatakan dia sudah mendapatkan nilai convectionnya seperti itu.
Lalu apa sih yang mendukung hal itu bisa tercapai? Jadi bisa Bu Iren sampaikan beberapa rencana pengembangan diri. Ini menjadi proses coaching selanjutnya. Jadi saya bisa memantau terus perkembangan diri atau istilahnya pengembangan diri Bu Iren supaya untuk kedepannya terus bertumbuh jauh lebih baik. Itu yang Bu Iren ya untuk rencana kedepannya. Nanti dalam waktu singkat lah bisa disampaikan. Nah itu terkait dengan hasil observasi yang sudah kita laksanakan. Kegiatan observasi ini sudah saya rasa selesai. Nanti bila mana ada hal yang ingin Bu Iren tanyakan atau ingin pastikan kembali, nanti Bu Iren bisa tulis ya. Begitu Bu Iren. Terima kasih Pak Renya.